Mulai. Oke, sebelumnya kita masuk ke demokrasi liberal ya. Teman-teman, suara gue jelas kan ya? Jelas Kak. Demokrasi liberal nih. Liberal ini artinya kan kayak freedom gitu ya. Nah, maksudnya liberal tuh di sini gimana sih gitu kan? Misalnya lo nanya, maksudnya tuh gimana sih kok ada kata-kata liberal nih di sini ya? Liberal sendiri kan kebebasan artinya ya, kebebasan. Nah, dari siapa sih? Apakah bebas dari Belandanya atau bebas dari rakyatnya atau bebas dari mana nih yang benar gitu ya? Nah, sebenarnya gini, pemimpin negara itu kan siapa sih? Presiden ya. Saat itu kan Soekarno ya, presiden. Maksudnya tuh gini, demokrasi liberal tuh liberal dari sini, dari presidennya. Jadi presidennya itu bukan cuma ya, dianggap sebagai hanya kepala negara yang ngambil kebijakan ya. Itu ada namanya Perdana Menteri, PM gitu ya, Perdana Menteri. Jadi dia yang taking control of kebijakan-kebijakan yang negara pada saat itu. Pokoknya yang ngambil kebijakan, yang nyusun kebijakan. Waktu itu ada waktu itu sampai pencapaian kita ada KAA ya. Nah, itu yang nyelenggarain Perdana Menteri. Ya, jadi bukan presidennya. Presiden ada presiden, tapi yang selalu ngambil kebijakan itu Perdana Menteri. Nanti kebijakan-kebijakan kayak untuk apa yang ngejalanin negara itu ya ini dari Perdana Menterinya. Bukan berarti presiden leha-leha doang, bukan. Cuma presiden tuh dibantu lah, bukan sejajar. Posisinya tuh kayak hampir sejajar gini sama Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri juga punya andil nih dalam kebijakan Indonesia pada waktu itu. Boleh di next, Kak. Oke, nah nih ciri-ciri demokrasi liberal. Liberal ini sistemnya parlementer, which is yang megang itu siapa sih? Perdana Menteri, ya kan? Terus adanya kabinet jatuh bangun. Kabinet jatuh bangun tuh jadi ada kabinet ya, ada kabinet. Ada beberapa kabinet dan itu jatuh bangun. Jadi maksudnya kabinetnya naik, ntar ya udah turun tiba-tiba naik lagi, ntar ada Perdana Menteri yang naik, ntar turun lagi. Gitu. Dan yang tadi gue bilang nih ya, presidennya itu cuma sebagai simbol. Ya, jadi ada beberapa kabinet, ada 7 kabinet. Ya, ada 7 kabinet. Apa ya, yang ikutan gitu demokrasi liberal ada 7 kabinet. Selama ini dari 50 sampai 59 ya, 9 tahun. 9 tahun nih, 7 kabinet 9 tahun. Logikanya, satu Perdana Menteri, satu kabinet, namain kabinet ya. Satu kabinet itu memerintah 5 tahun. Tapi kok ini baru 9 tahun, udah 7 nih. Ada yang harus dipertanyakan dong. Wah, kenapa nih? Masa baru 9 tahun udah 7? Logikanya ya lo kalau genepin ya 10 tahun itu baru 2 kabinet ya. Ini 9 tahun 7. Gimana nih? Ya kan? Ada yang nggak beres mungkin gitu kan. Nah, buat apa sih nih demokrasi liberal tuh buat apa sih? Tugasnya buat undang-undang baru. Undang-Undang 1945 ya. Ini tuh dibuat waktu kita pengen merdeka, ya kan? Waktu kita pengen merdeka. UUD 1945 tuh waktu kita pengen merdeka. Terlepas dari jajahan koloni, ya kan? Pengen merdeka nih. Nah, pengen buat undang-undang baru biar undang-undangnya tuh kayak mungkin ya lebih bagus dan nggak ada bayang-bayang kemerdekaan waktu itu. Nggak pengen bukan semata-mata pengen merdeka, tapi emang pengen mendirikan negara. Makanya pengen buat undang-undang baru. Selama undang-undang baru dibuat, kita memakai undang-undang sementara 1950. Awal mula liberal ini 1950. Jadi tugasnya buat undang-undang baru ya. Selama kita ngebuat undang-undang baru, kita pakainya UUDS 1950, undang-undang sementara. Oke, clear ya? Boleh di next, Kak. Nah, nih Natsir ya, Kabinet Natsir ini 1950 sampai 1951. Kalau dilihat dari bulan ya, Kabinet Natsir ini cuma memerintah selama 6 bulan kurang lebih ya. Kurang lebih 6 bulan, nggak nyampe setahun full gitu loh, nggak nyampe setahun full. Ya, 1951. Nah, dia itu dari partai Masyumi dan NU. Ya, pada saat itu Masyumi dan NU merupakan partai yang apa ya, bisa terbilang besar gitu ya. Oke. Lihat poin pertama itu Irian Barat. Irian Barat itu masih di tangan Belanda ya, masih di tangan Belanda. Nah, Irian Barat ini apa ya, gimana ya? Ada setiap program kerja kabinet-kabinet, setiap program kerjanya apa sih namanya Perdana Menteri selalu masuk. Jadi gue nggak usah nerangin terus ya Irian Barat, ntar sampai ke bawah nih udah pasti ada Irian Barat.
selalu masukin proker Irian Barat. Biar apa? Biar dipertahanin nih Irian Barat, biar kagak diambil sama Belanda, ya. Biar nggak diambil. Nah, apa aja sih ini program kerjanya? Ya, yang paling berhasil nih ya, masuk PBB ke-60. Kita pertama kali masuk PBB di Kabinet Nasir. Ya. Terus, waktu kita merdeka, ini kan di luar Indonesia, itu lagi terjadi perang dingin ya. Perang dingin, kalau misalkan udah belajar, ya, perang dingin. Itu perang yang, apa ya, yang sebenarnya tuh didalangin sama Amerika dan Uni Soviet. Ya, Amerika dan Uni Soviet masuk ke Eropa. Eropa kan kebagi jadi, Korea kan kebagi Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utara, Korea Selatan kebagi jadi dua nih. Nah, lagi ribut kan Korea Utara, Korea Selatan. Tapi Indonesia kena dampak positif. Yaitu kita berhasil ngasih karet ke mereka. Ngasih karet ke Korea. Gitu. Jadi, emang sih perang gitu ya di Korea. Tapi kita juga kedapatan benefit nih. Kita bisa ngasih karet ke dia. Karena permintaan karet di Korea waktu itu lagi tinggi-tingginya. Waktu zaman Natsir. Oke. Ada lagi politik bebas aktif yang udah lo tahu ya, bebas aktif gitu. Bebas Pokoknya bebas dan harus aktif, nggak boleh mihak blok barat, blok timur. Maksudnya bebas aktif tuh kayak gitu, karena setelah Indonesia merdeka, itu kan di dunia, kan perang dunia 2 kelar ya, 1945 perang dunia 2 kelar. Nanti 1945 perang dunia 2 kelar kan yang menang Amerika. Cuma ada dua kekuatan kan perang dunia 2, Amerika dan Uni Soviet. Ya kan setelah 1945 di Eropa sana lagi perang dingin. Nah, makanya kita pakai politik bebas aktif biar kita nggak ikut-ikutan kena blok barat, blok timur. Tuh. Terus ada lagi sistem ekonomi benteng, ya kredit modal untuk pribumi, ngasih modal aja gitu buat pribumi, ngasih modal. Dan kenapa sih Natsir ini jatuh gitu ya? Karena adanya Mosi Hadikusumo, ya. Mosi Hadikusumo ini dia bilang percaya sama kabinet Natsir karena kabinet Natsir ini, si Natsir ini perdana menterinya, dia tuh ngebentuk DPRD tanpa dipilih rakyat. Ya, jadi si Natsir ini dia ngebentuk DPRD ya udah nunjuk aja Allah masuk ke DPRD gitu, lo masuk ke DPRD gitu. Ya kenapa kenapa ada Mosi Hadikusumo yang nggak percaya aja, takutnya nih ada indikasi Nasir ini pilih kasih atau yang orang-orang dari partainya dia aja yang masuk ke DPRD gitu. Jadi wah ini nggak bener nih kabinetnya nih gitu ya. Ini mengindikasi yang tadi tuh poin pertama, poin berapa ya, slide pertama tuh yang kabinet jatuh bangun, makanya nanti malah sikut-sikutan partai-partainya ya. Dan perlu diingat sebenarnya kayak demokrasi liberal ya main sikut-sikutan antar partai aja gitu. Karena yang tadi gue bilang 7 kabinet 9 tahun, 7 kabinet kok 9 tahun gitu kan. Karena nanti kan mereka sikut-sikutan, dia ngebawa nama partainya pengen maju, partainya pengen kalau perdana menterinya itu dari dia gitu. Partainya tuh pengen dapat kursi paling banyak gitu-gitu nanti di sini. Makanya kabinetnya namanya jatuh bangun gitu. Jelas ya, ada yang mau ditanyain gak nih kabinet Natsir? Oke, boleh di next Kak kalau nggak ada yang mau nanya nih. Kayak Sukiman ya. Nah, tadi Mosi Hadikusumo ya. Jadi gini, tadi kan partai koalisinya Natsir itu kan ada Masyumi dan NU, tapi Masyumi itu kebagi-bagi lagi. Masyumi ini kalau nggak salah ya, Natsir itu bukan orang Jawa, orang Padang apa gitu ya. Nah, ada Masyumi yang kayak orang Jawa, nih Masyumi Jawa, makanya di sini tulisnya, dia itu ngejagoin Sukiman, ya 51 sampai 52 ya. Nah, yang paling identik sama Sukiman ini dia keamanannya udah keren banget deh. Keamanannya udah nggak usah ditanya. Gitu ya, dia memperketat keamanan negara, ngasih tentara-tentara di perbatasan gitu ya. Irian Barat tadi udah dijelasin ya, udah pasti ya ada. Terus dia juga masih memegang politik bebas aktif dan ya persiapan pemilu ini udah terjadi di sini Sukiman. Tapi pemilunya sendiri baru terlaksana di Burhanuddin ya. Burhanuddin Harahap nanti kabinet ada ya. Jadi dari Sukiman tuh udah pemilu yuk pakai pemilu yuk pemilu gitu, tapi belum terlaksana ya. Dan Sukiman juga ini yang terkenal juga ya nasionalisasi The Javash Bank. Kayak dia ngambil apa ya? Pokoknya dia menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda, salah satunya ini di Javash Bank. Dan
gimana nih, kenapa sih Sukiman jatuh gitu ya. Tadi kan ya nih di sini ya, ada yang namanya politik bebas aktif ya, nggak boleh mihak, blok barat, blok timur nggak boleh mihak. Tapi Sukiman ini menerima bantuan MSA, Mutual Security Act dari Amerika ya, dan itu melanggar politik bebas aktif. Kan tadi bilang politik bebas aktif, nggak boleh ikut blok barat, blok timur. Pada saat itu emang Amerika tuh lagi gencar-gencarnya ngasih bantuan ekonomi. Ya ada Truman Doctrine, atau apa lagi ya? Sorry, ada Truman Doctrine, apalagi sih? Banyak lah ya. Gue lupa nih kalau disuruh itu ya. Pokoknya dia ngasih bantuan-bantuan deh. Pada saat itu juga di Eropa kan lagi masa-masanya setelah Perang Dunia II dan Eropa lagi hancur banget. Maka dari itu Amerika tuh ngasih bantuan biar dapat simpati. Gitu, biar dapat simpati nih ya. Bantuan-bantuan ekonomi biar mihak ke dia. Dan saat itu juga musuhnya Uni Soviet juga ikut ngebantuin bantuan ekonomi, tapi itu bukan sekedar bantuan ya, harus ngedukung Amerika atau segala macam gitu-gitulah ya. Nah, makanya dia jatuh karena nggak nerima Mutual Security Act dari Amerika, karena tuh gimana ya, mengindikasi kalau misalkan Sukiman tuh alirannya ikut ke blok barat gitu, jadi melanggar politik Indonesia lah gitu, melanggar politik bebas aktif, nggak sesuai gitu ya, makanya jatuh nih Sukiman. Oke, jelas nggak nih? Yuk, yang mau nanya boleh. Sukiman sama Natsir tadi. Kalau nggak ada boleh di next aja Kak. Kak mau nanya. Iya boleh di next Kak Sinta. Aca, sorry tadi ada yang mau nanya. Kenapa ada? Iya boleh. Iya Kak. Mana? Iya on. Dengar Iya, nggak suara? Iya masuk. Oke. Kan tadi yang Kabinet Nasir kan runtuhnya karena membentuk DPRD tanpa pemilu. Sementara kan pemilunya baru dipersiapkan di di Kabinet Sukiman, itu gimana ya? Makanya jangan asal nunjuk. Kalau bentuk DPRD nanti tunggu pemilu. Gitu. Oh, jadi waktu di Kabinet Nasir asal pilih aja gitu DPRD-nya? Iya. Takutnya kan indikasi kan mereka buat nama partai kan. Takutnya indikasi wah lo milihnya dari orang-orang partai lo doang nih. Gitu. Kalau mau pemilu nanti tahan dulu. Kita persiapin dulu nih. Sorry, kalau mau milih DPRD nanti tahan dulu. Kita siapin dulu pemilunya, matengin dulu gitu. Karena kan pemilu yang milih rakyat kan. Nggak ada indikasi-indikasi, oh orang partainya dibawa gitu, nggak ada. Tapi itu kan Kak di daerah kan, DPRD kan di daerah. Bukan DPR-nya ya berarti yang dipilih? Maksudnya DPRD. belum ada pemilihan DPR-nya? Iya, bukan DPR. DPRD. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut Sinta, Kak. Ya. Kak ini kok nggak bisa dihapus ya? Bisa dihapusin nggak, Kak? Oke, makasih Kak Sinta. Oke. Lanjut ya, Wilopo. Wilopo nih dari PNI nih, ya. Ilian Barat nih. Ilian apa nih gue nulis nih? Ilian Barat nih ya. Ya, lanjut ya. Pemilu, ini maksudnya persiapan pemilu ya. Persiapan pemilu. Nah, The Java Bank yang tadi dinasionalisasi pada masa Sukiman diganti jadi Bank Indonesia. Itu ya, waktu zaman Wilopo. Terus ada lagi apa nih? Peristiwa Angkatan Darat. Ya, oke. Jadi ada peristiwa 17 Oktober di mana Angkatan Darat tuh selek-selekan sama pemerintah. Masalah internal karena pengen dipilih pemimpinnya itu siapa ya, pakai selek lah gitu Angkatan Darat sama pemerintah peristiwa 17 Oktober. Ya. Nah, terus abis itu jatuhnya kenapa nih? Jatuhnya karena ada peristiwa Tanjung Morawa. Tanjung Morawa tuh gimana? Tanjung Morawa ini selek-selekan lagi nih antara Angkatan Darat sama petani ya di Tanjung Morawa ya. Pokoknya dia selek-selekan ya. Ricuh gitu. Rokes akhirnya petaninya ada yang mati kena tembak gitu ya, ditembak sama Angkatan Darat ya. Keluarlah Mosi Kertapati ya. Mosi Kertapati bilang kayak ini udah bahaya nih buat rakyat, buat petani macam kita mati gitu kan, petani ada yang mati gitu kan. Apa ya gimana ya,
asumsinya gini, Angkatan Darat kan pemegang senjata ya, Angkatan Darat pemegang senjata. Ini bisa membahayakan orang kalau misalkan tewas dikit kita kena rokes dikit, ribut dikit kita kena tembak gitu kan. Makanya turun nih si Wilopo. Ya, gara-gara ada peristiwa Tanjung Morawa. Bukan turun gara-gara ada peristiwa 17 Oktober ya. 17 Oktober ada peristiwa selek-selekan antara Angkatan Darat dan pemerintah. Ada nih peristiwanya, tapi bukan turun gara-gara itu. Yang diingat dia turunnya karena ada peristiwa Tanjung Morawa. Gitu, ya. Jadi dianggap gimana nih pemerintah nggak bisa ngeberesin ini, gitu. Perdana Menteri nggak bisa ngeberesin ini, ya udah turun gitu. Jadi salah dikit ya, meleset dikit, lo bakal disuruh turun kalau zaman ini karena sikut-sikutannya keras ya. Senggol bacok di sini. Oke, boleh di next ke Sinta. Ya, Ali Sastro ya, Ali Sastro Amijoyo 1. Nanti ada lagi nih Ali Sastro Amijoyo 2. Nah, Ali 1 Ali 2 ya. Ini bukan kembaran ya, terus bukan anaknya juga gitu ya. Jadi ini orang yang sama, memerintah 2 kali. Ya, kalau dilihat tadi Natsir itu 5152 ya, tahunnya 6 bulan lah kalau dihitung pakai bulan ya. Sukiman 52 ya. Wilopo 5253. Nah, ini Ali Sastro 53 sampai 55, 2 tahun nih dia jadi Perdana Menteri. Bisa kita lihat ya, wah 2 tahun berarti bagus dong. Apalagi dia mimpin lagi nanti Ali 2. Ya, wah berarti ada yang diunggulkan nih dari sini nih. Apa nih gitu kan? Kenapa dia bisa mimpin 2 kali nih gitu kan? Dan satunya lama lagi ya, 2 tahun dia. Ya. Partainya ini ya PNI-NU, lanjut Irian Barat ya. Dia masih ada prokernya nih, dan ini pemantapan pemilu. Jadi pemilu udah udah diolah lah gitu ya. Udah diolah banget nih di sini dari zaman Sukiman. Dari zaman Sukiman nih, udah pemilu kan dong, rencanain pemilu segala macam. Wilopo lanjut lagi ngituin pemilu. Ali Sastro tuh tinggal nentuin tanggal gitu ya. Udah semua udah jadi. Dari zaman Ali Sastro 1 udah nentuin tanggal, tapi dia jatuh gara-gara 27 Juni. Peristiwa 27 Juni nanti ada ya. Jadi pemantapan pemilu, dan di Ali Sastro ini ada yang namanya Konferensi Asia Afrika ya, ngundang delegasi-delegasi negara lain gitu kan. Apa tadi? Oh ya, KAA ya. KAA. Jadi dia ngundang delegasi-delegasi negara lain kan biar ikut gitu kan, yang udah tahu gitu ya KAA. Nah, fun fact ya di sini, Ali sama Soekarno ya. Kan mereka sama-sama yang mimpin ya, yang mimpin Ali sebagai Perdana Menteri, Soekarno sebagai presidennya. Dia ini pernah berantem gara-gara bingung nentuin apa sih? Tempat duduk gitu ya. Jadi gue lupa siapa yang pengen yang ngelingker gitu, siapa yang pengennya kotak tempat duduknya. Jadi kotak nih kayak meja makan kotak gitu, persegi panjang. Siapa yang pengen ngelingker? Jadi salah satu pengen itu. Gitu kan. Dia ribut nih di sini. Gue nggak tahu siapa yang menang ya. Coba lo baca nanti ya. Pernah ribut lah gara-gara ini. Lanjut ya, ada sistem ekonomi Alibaba. Lo lihat sendiri namanya Alibaba gitu ya. Ali ini mencerminkan Ali itu mencerminkan orang pribumi ya, orang pribumi Ali ini. Sementara Baba mencerminkan orang-orang beretnis Tionghoa pada saat itu. Yang seperti lo tahu sendiri ya, etnis Tionghoa ini kan minoritas yang jago di mana ya, bidang ekonomi ya. Dia menguasai perekonomian gitu kan. Kalau di sosiologi namanya minoritas dominan ya, masyarakat minoritas dominan. Jadi dia ini orang Tionghoa kan ya lo tahu ya, sampai sekarang pun perekonomian dikuasai oleh orang yang ini kayak gini kan, etnis Tionghoa. Dia jago nih, jago jualan dia, pokoknya jago lah ya kan. Nah akhirnya dijoin ini, ya udah deh, akhirnya yang pakai ekonomi Alibaba ini. Jadi Ali kan pribumi, Baba ini kan ini kan mereka Tionghoa. Jadi joinan gitu kan. Maksudnya tuh biar si Baba ini ngebantuin Alinya gitu ya. Jadi yaudah kasih dong tips-tipsnya jualan gimana nih gitu kan. Tips-tips jualan aku, terus gimana sih caranya ngatur keuangan tentang penjualan gitu-gitu. Tapi gagal ya, ekonomi Alibaba gagal gara-gara apa? Gara-gara malah jadi bukan perbudakan juga ya, kayak semacam perbudakan lah. Malah nggak diajarin, malah jadi pekerja aja. Itu orang pribuminya malah jadi pekerja aja. Dia nggak diajarin, dia nggak pengen ada faktor internal juga, orang pribumi juga nggak pengen buka toko sendiri, pengennya yang kerja aja gitu. Sementara maksud ekonomi Alibaba itu biar pertumbuhan ekonomi, biar orang-orang pribuminya bisa buka toko sendiri
gitu, menyejahterakan rakyat juga kan di sini, tapi gagal. Gara-gara nggak berhasil gitu, orang nggak diajarin juga dan dia emang nggak pengen buka toko. Jatuhnya ini karena peristiwa 27 Juni. Ya, jadi tadi inget nggak waktu di Wilopo ini ada peristiwa berapa ya? 17 Oktober ya, 17 Oktober selek-selekan. Ternyata lanjut tuh selek-selekan TNI AD versus pemerintah. Lanjut ya. Makanya ada peristiwa 27 Juni 55, ini jatuh nih Ali di sini gara-gara dianggap nggak bisa menyelesaikan konflik dari Wilopo kok itu konfliknya, tapi kenapa masih ada di sini konfliknya? Selek-selekan TNI AD versus pemerintah. Makanya Ali Sastro dianggap nggak bisa nih menyelesaikan konflik. Udah deh lu turun deh gitu. Padahal pemilu udah tinggal nentuin tanggal nih. Ya. Oh udah mantep deh di sini di Ali Sastro. Oke, jelas ya. Ada yang mau nanya nggak nih Wilopo dan Ali Sastro? Kalau ada yang nanya boleh on mic atau raise hand kek, bebas. Nggak ada nih. Belum ada, Kak. Siap, boleh lanjut. Ya, Burhanuddin ya. Katanya Mas Yumi ya, Burhanuddin. Oh ya udah mantep nih pemilu kan. Udah mantep pemilu. Boleh lanjut deh. Ini langsung eksekusi kan kita. Eksekusi lah pemilu. Dapat tanggal 29 September dan 15 Desember ya. Nah, 29 September, nah lo rada ngapal dikit ya di sini. Itu DPR, legislatif ya. Legislatif yang dipilih gitu kan. Kalau 15 Desember konstituante gitu ya, konstituante yang dipilih ya. 29 September DPR, 15 Desember konstituante. Terus partai yang menang PNI, Masyumi, NU, PKI ya. Jadi kalau sebisa mungkin lo ngapalinnya kenal partainya itu berurutan PNI, Masyumi, NU, PKI karena ini menentukan jumlah kursi yang dia dapat gitu ya. PNI itu paling banyak, Masyumi terbanyak kedua, NU terbanyak ketiga ya. Yang terakhir PKI. Itu ya. Jadi oke, jadi PNI, Masyumi, NU, PKI. Ini udah urut dari dari yang dapat kursi terbanyak gitu ya. Jadi lo kalau bisa ini ngapalinnya urut ya, karena kalau nggak salah gue pernah dapat gitu loh kayak soal tapi nggak urut. Terus ada yang urut juga sama ini juga 4 juga, tapi ada juga yang urut gitu ya. Nah itu kan kayak udah lu mendingan milih yang urut aja gitu kan, karena ada indikasi kayak ya udah itu mulai dari yang terbanyak. Ini gue diajarin guru gue sih ya. Terus kenapa nih si Burhanuddin jatuh gitu ya, karena ya udah pemilunya kelar, karena ya udah pemilunya kelar ya udah gitu, pemilunya kelar ya udah nggak apalagi gitu kan, jadi ya jatuh deh. Tuh jelas ya. Jadi Burhanuddin Harahap ini eksekusi pemilu. Sama ada program kerja Irian Barat sama, pokoknya sama ya. Boleh lanjut Kak. Ali Sastro ya. Ali Sastro ini yang kedua ya dipilih lagi dia. Nah, tadi ada Irian Barat ya, ada Irian Barat. Terus dia bilang gini, ini Masyumi gue merahin karena Masyuminya partainya ya PNI, Masyumi, NU, gue merahin karena Masyuminya tiba-tiba keluar aja gitu ya, keluar dia nggak berkoalisi lagi sama PNI dan NU. Terus Irian Barat ya, dia ini makin vital nih, kayak Irian Barat tuh punya Indonesia gitu kan, lo Belanda nggak usah deh katanya gitu. Akhirnya dia buat nih provinsi di Sowasiu gitu kan, dijadiin provinsi Irian Barat, kayak ngasih vital nih Indonesia nih di sini katanya gitu kan. Terus ada lagi KMB ya, ada konferensi meja bundar waktu itu kan. Nah, isinya itu ngeberatin Indonesia banget ya. Isinya utang Belanda ditanggung kita gitu kan. Terus banyak lah isinya ya, lo cari sendiri gitu. Satunya itu kan. Nah, itu kan ngeberatin Indonesia banget ya. Nggak setuju dong si Ali. Ya udah batalin aja gitu kan. Batalin aja KMB. Nggak perlu katanya gitu kan. Nah, udah keren kan dia udah ngasih, Irian Barat dibikinin provinsi di situ kan. Jadi itu tuh nggak cuma sebagai bikin provinsi, dia bikin provinsi di Sulawesi itu sebagai tanda kalau misalnya kita tuh ini punya kita, berani kita nih, lo nggak usah macam-macam gitu. Maksudnya tuh kayak gitu, karena ya bikin jiper lah orang gitu ya, udah Irian Barat punya Belanda gitu, tapi dibikinin provinsi sama Indonesia di Sulawesi gitu kan. Nah, malah dia ngebatalin KMB gitu. Nah, ini nih, dia udah keren lah di sini ya. Tapi jatuh karena ada indikasi Ali Sastro ini ikut
PRRI Permesta. Jadi PRRI Permesta itu pemberontakan ya, dianggap pemberontakan karena melawan pemerintah gitu ya. Pemberontakan kan ada 3 ya, ini overview dikit ya. Yang karena ideologinya beda ya, Terus karena emang ngeberontak aja gitu ya, emang ngeberontak gitu. Emang berontak. Kalau ini karena emang kritik pemerintah. Ya, kritik pemerintah. Nah, ini ideologi beda kan, lu tahu sih PKI Madiun gitu ya, PKI Madiun. Terus kalau yang emang berontak tuh kalau nggak salah Andi Aziz ya, Andi Aziz berontak. Ya, terus kalau yang emang kritik pemerintah ini PRRI Permesta ya. Kalau dilihat dari tujuannya Permesta ini apa ya, dia tuh kritik pemerintah. Kenapa sih kok pembangunan tuh di pusat doang, di Jawa doang? Kenapa kita nggak dibangun? Kenapa yang di Padang nggak dibangun? Di Manado nggak dibangun juga? Tapi dia ngeberontak memang. Ya apa ya? Lo udah belajar ya, kalau misalkan lo belajar ini apa? Pengantar sejarah kan ada historiografi ya. Historiografi tradisional, kolonial, dan satu lagi apa? Modern ya, Indonesia sentris. Jadi kalau historiografi tradisional ini yang kayak Kitab Negara Kertagama, terus Sutasoma gitu ya. Jadi dia historiografi tradisional tuh mengagung-agungkan raja, melegitimasi raja. Lo kalau lo baca gitu, bukan lo baca ya, maksudnya lo sekedar tahu ya Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton ya, itu mengagung-agungkan banget tuh tokoh-tokoh di situ. Kayak kita di Negara Kertagama ada Ken Arok ya, diagung-agungin banget. Pararaton misalkan ada Gajah Mada, itu diagung-agungin banget tuh. Ya, itu namanya ciri-ciri tradisional. Kalau kolonial itu dari sudut pandang kolonial Belanda. Contohnya ada History of Java gitu ya. Dari siapa, Raffles ya, History of Java. Nah, itu ada tuh buku-buku yang ditulis orang Belanda gitu, kolonial. Kalau Indonesia itu buku sejarah modern. Jadi ya pengen ngebagus-bagusin Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya ini dia ngebilang historiografi modern ini bilang kalau misalkan PRRI Permesta ini pemberontakan. Padahal kalau kita lihat apa PRRI Permesta ini ya emang kritik gitu loh, kritik kayak kenapa sih yang dibangun kok Jawa doang, pusat doang gitu kan. Nah, karena dianggap pemberontakan ya, dan ada indikasi kalau Ali Sastro ini terlibat di PRRI Permesta, akhirnya turun lah Ali Sastro. Ya jadi ya udah turun gitu. Kenapa nih dia pemberontakan? Apa itu salah, Kak? Enggak sih, sebenarnya nggak ada yang salah karena kan historiografi sendiri tadi udah kebagi ya jadi tradisional, kolonial, dan Indonesia sentris modern. Jadi ya nggak ada yang salah. Itu ya. Yang salah itu ngebelokin fakta, itu baru salah. Tapi kalau historiografi itu nggak ada yang salah sih. Kalau yang ngebelokin fakta yang tadinya bilang Ali tuh jatuh karena bukan PRRI Permesta yang pakai apa kayak gitu ya. Itu kan ngebelokin fakta ya. Karena faktanya dianggap PRRI Permesta lah gitu kan. Dia dianggap ikut nih pemberontakan PRRI Permesta. Boleh di next, Kak. Ya terakhir ya, Juanda ini. Nah ini tuh sebenarnya bilang Zaken Kabinet gara-gara Zaken Kabinet, lo sering dengar ya Zaken Kabinet itu apa sih gitu kan. Itu dipilih gara-gara apa ya, skill ya, kemampuan gitu, bukan pakai orang dalam, bukan pakai partai gitu ya, skill, kemampuan dia ya. Prokernya tetap ya Irian Barat. Terus deklarasi Juanda ya, ada Archipelago Principle. Jadi dia ini yang tadinya 3 mil menjadi 12 mil. Ini gini ya, nah, 3 mil jadi 12 mil. Kayaknya ada slide selanjutnya, boleh di next, Kak. Oh, nggak ada. Ya, balik lagi, Kak Sinta, maaf. Nah, ya, maksudnya gimana nih deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda ini, ya, dia itu narik garis panjang. Yang tadinya tuh dia bilang, kalau misalkan kita tuh cuma 3 mil doang teritorialnya. 3 mil doang. Nah, akhirnya dia sampai bilang ke PBB gitu loh, kayaknya 3 mil kedikitan deh, harus dipanjangin. Makanya nanti kan kita teritorialnya jadi berapa? 200 ya? 12 mil. Ya, 12 mil. Jadi gini, ini kan Indonesia ya. Let's say ya, ini Indonesia. Ada Sumatera gitu kan, Kalimantan, Jawa, pokoknya di sini lah ada ya, ada pulau-pulau itu. Nah, lo lihat ya, dari Sumatera ke sini itu kan laut ya. Yang atas ini laut nih. Di sini juga laut kan, abis Papua laut. Yang bawah ya laut juga ya kan. Nah, dia bawa nih ke PBB, kayaknya 3 mil kedikitan deh kayak gitu kan. Kayak bukan masalah dikit atau enggak ya, karena gini, di pikirannya kalau 3 mil itu kita ngambil ikannya itu cuma gak boleh lewat dari 3 mil ya. Ini kan berguna juga, maksudnya penting juga buat ekspor impor gitu kan.
kayak 3 mil dikit banget nih, ya kan? Padahal laut di sekitar Indonesia tuh luas banget gitu kan. Dibilang Belanda pokoknya kita 3 mil. Akhirnya dia bawalah ke PBB, dia minta 12 mil. Weh, setuju PBB, nggak apa-apa. Jadi 12 mil ke sini tuh masih punya kita, 12 mil. Dari sini ke sini 12, panjang 12 mil, sini 12 mil, sini 12 mil, masih punya kita. Ya, masih punya kita. Jadi ditujuin sama PBB. Nah, saat itu negara mana ya? India kalau nggak salah ya. Iri gitu kan, weh kok enak banget gitu ya. Ya udah lo mau kalau kata PBB kayak lo misalkan lo mau, ya udah bisa nggak ditarik 12 mil? Lo lihat India ya. Itu sekitar India kagak ada laut gitu ya. Dia diapit benua, ada di atasnya ada negara, di bawahnya ada Pakistan gitu kan. Kagak bisa kayak gitu. Jadi ya keren juga nih, maksudnya bangga lah kita ya. Jadi diapit laut, jadi 12 mil kita. Makanya lo kenalkan ada zona ekonomi eksklusif, terus kontinental, terus ada teritorial gitu ya. Nah, ini adanya di Indonesia aja. Misalkan apakah Amerika punya? Nggak ada, karena yang bisa 12 mil itu Indonesia. Gitu ya. Nah, bentar ya, kita ini dulu. Overview dikit ya. Jadi gini. Bentar. Yang hijau ini vegetasi ya. Maksudnya bukit lah, let's say. Bukit. Yang biru laut nih. Laut. Oke. Nah, yang tadinya 3 mil ya. 3 mil, oh ya kita bisa nih jadi 12 mil teritorialnya. Teritorialnya 12 mil. 12 teritorial ya, di sini T, teritorial. Nah, kalau ZEE, zona ekonomi eksklusif, yang bisa lewat kapal-kapal segala macam gitu ya. Kapal-kapal Indo, dan kalau itu dari titik sini ya, dari titik bukit gitu ya. 200 mil. Kalau kontinental gimana Kak? Kontinental tuh kedalaman. Jadi 200 mil ke bawah laut itu masih punya kita. Kontinental. Ya kalau 201 udah enggak, udah bebas tuh kapal selam nyelam nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya 200 mil ke bawah lah kontinental punya kita. Udah deh. Kelar deh. Gampang kan ya demokrasi liberal. Ada berapa kabinet ya tadi? 7 ya. Terus jatuhnya karena ya dekret presiden nanti keluar di demokrasi terpimpin ya. Isi dekret presiden ya yang itu loh, dekret 5 Juli ya. Isinya apa aja sih? Kayak pembubaran konstituante. Juanda itu kan tadi Zakan kabinet. Zakan ya. Jadi dia dipilih gara-gara, nggak ada patahnya sih dia. Dipilih gara-gara skillnya. Buktinya dia mampu kan. Ada deklarasi Juanda. Dia ngasih archipelago principle, dia bawa ke PBB dan disetujuin. Ya, skillnya dong yang dilihat, weh gila, mantap nih Juanda, gitu kan. Nah, jatuhnya karena dekret presiden 5 Juli ya, 5 Juli 59. Isinya apa sih? Ya tadi, lo ingat nggak waktu itu, bentar, napas dulu ya. Waktu itu, pemilu, itu kan milih konstituante ya, milih legislatif, DPR, sama milih konstituante. Itu dibubarin sama Soekarno, isi dekretnya nih, pembubaran konstituante. 1, pembubaran konstituante. Ya, pembubaran konstituante, terus isinya lagi, dekret presiden, itu balik lagi ke 45. Dan ngebentuk MPRS dan DPAS. Itu sama aja sih kayak lembaga-lembaga juga. Kenapa sih dibubarin ya? Lo inget nggak tujuannya tadi dibentuk demokrasi liberal apa? Buat ini ya, buat bentuk undang-undang baru ya. Tapi nyampe akhir pun nggak terbentuk. Malah jadi ajang sikut-sikutan partai, seleksian ya. Itu kan nggak terbentuk, nggak sesuai sama tujuannya, gitu kan. Makanya ya udah konstituantenya dibubarin, terus ya udah balik lagi aja ke UUD 45. Itu kan nggak terbentuk juga undang-undangnya. Isi dekret presiden. Ya, terus misalkan ditanya landasannya apa sih? Landasan keluarnya demokrasi liberal. Nah, kalau lo udah inget ya waktu zaman proklamasi ya, ada maklumat 3 November dikeluarin sama Hatta, itu multi partai. Nah, makanya banyak partai-partai. Nah, momennya yang dibikin lah demokrasi liberal, makanya banyak partai kan. Tadi ada Masyumi, PKI, segala macam gitu ya. Itu landasannya, landasan demokrasi liberal ya maklumat 3 November yang dibuat Hatta, multi partai kan isinya. Buatlah partai-partai demokrasi liberal, gagal kan, malah sikut-sikutan, akhirnya keluar lagi dekret presiden. Kayak keluar nih Juanda 59 ya. Kita masuk ke demokrasi terpimpin ya, which is kekuasaan sepenuhnya itu dipegang sama Soekarno sama presiden. Itu sampai 65 ya, PKI.
ya sampai 30 September. Gitu sih. Udah ya, kelar nih guys kita. Kayaknya ada kuis deh, boleh di next Kak. Dah nih, gimana nih? Burhanuddin Rahab. Yoi. C ya. Pembatalan utang Indonesia kepada Belanda, jelas ya waktu Ali ya. Ali berapa nih pembatalan utang? Yang Ali berapa nih? Ada yang mau jawab nggak? Ya Ali 2 ya benar Ali 2. Itu ya di pembatalan KMB gitu kan. Terus Indonesia diterima sebagai anggota PBB ini berapa? Waktu zaman Natsir ya yang B. Ya. Nanti zaman Soekarno Indonesia keluar nih dari PBB. Ada pokoknya selek sama Malaysia, nanti ada perjanjian segala macam, Indonesia marah keluar sama PBB. Nanti masuk lagi zaman Soeharto. Pertama kali PBB Natsir. Waktu demokrasi terpimpin keluar, masuk lagi zaman Soeharto, gitu kan. Terus KA juga Ali 2 ya. Ali 2 deklarasi Juanda, Ali 1 ya, KA Ali 1 terus deklarasi Juanda ya kabinet Juanda ya. Kalau Burhanuddin ya pemilu gitu ya, langsung eksekusi udah mantep kan. Iya benar, Cek. Mengadakan pemilihan umum. Kayaknya jelas ya. Next boleh Kak. Empat partai nih, apa nih? C. Apa? C, iya benar C ya. Ya kalau mau urut tadi ya. Apa namanya? Ada ya kalau diurutin ya. Kalau lebih bagus kalau misalnya lo ngapalnya urut. Oke. Jelas ya Masyumi, PNI, NU, PKI. Boleh di next Kak. Apa nih? C. C. Sanaring. Oke, boleh di next Kak. Nah nih, dekret yang tadi dekret 59 apa nih? Dekret 59. 5 Juli 59. Bukan Kak. Ya jelas ya berlakunya UUD 45. Pembubaran partai politik enggak dibubarin ya. Diberlakukannya UUDS 50 itu malah waktu masuk ke demokrasi liberal ya, pakai UUDS 50. Terus penetapan jabatan presiden seumur hidup juga enggak. Ini ya jadi keluar ya ininya. Kak Cinta. Oke. Ya ini udah jelas ya, udah jelas nih, udah 45. Ya udah kelar deh. Ya mau ditanyain nggak nih? Gampang mah ini mah lo apalin kabinet-kabinet aja, bukan apalin sih. Tahu aja gitu urutannya tuh kayak gimana gitu. Yang diapalin sebenarnya ya tadi tanggal aja tuh, tanggal pemilu sama sama apa ya? Sama apa sih? Aduh, sama partai, urutan partai itu boleh. Boleh ya. Diapalnya itu aja. Kalau yang lain mah lo inget-inget aja Natir, Sukiman, Wilopo, terus Ali 1, Burhanuddin. Partai yang menang ada di PPT, partai yang menang. Coba nanti itu ya ada di partai yang menang. Ya oke deh, kelar deh kita. Kalau mau ditanyain on mic aja, apa mau nanya kek nggak apa-apa, bebas.